Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi mikantui, sahabat. Ya, hari ini Mikan bertemu dengan Moken, sahabat. Mikantui bertemu dengan Mokentut. Mikan ini yang wanita, Moken ini yang laki-laki. Nanti ya ada Moken namanya, betulan Moken namanya, sahabat. Dan ini video sangat koplak versi Pelet Tupai Bamtri. Jadi ceritanya begini, si Ongok Raya Mikantui ini awalnya dia mengejek ajaran Islam yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menampakkan wujudnya menginjakkan kakinya di bumi ini, begitu. Ini ada dasarnya sebetulnya. Al-Quran yang menjelaskan itu, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wajah Tuhan, nggak bisa. Musa pingsan, gunung hancur, begitu penjelasannya di dalam Al-Quran. Ini yang kemudian diolok-olok oleh si Mikantui ini, lalu membandingkan dengan Tuhannya dia. Nah, ini dia videonya itu, sahabat. Aduh, kalau kupikirkan dengan logika gini, kalau aku pakai logikaku ya, di mana Tuhan Yesus menciptakan saya diberi akal pikiran yang cerdas. Kalau Tuhan tidak bisa menginjakkan, kalau Tuhan tidak bisa datang ke bumi, artinya dia nggak maha kuasa. Sebab bumi ini saja tumpuan kakinya gitu loh. Kamu bilang nggak bisa menginjakkan kakinya di bumi, loh? Gimana gini ya, Mbak? Bentar dulu, bumi. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi, lalu di mana kemahakuasaannya, bro? Gini ya, untuk di dalam ajaran agama saya, kalau Allah sampai menginjakkan kakinya ke bumi itu hancur rata. Begini, bro. Kamu bilang kalau Tuhan menginjakkan kakinya di bumi ini akan hancur. Tapi bisa nggak Tuhan itu menginjakkan kakinya di bumi ini, tapi bumi ini nggak hancur? Kalau dia tidak bisa mengendalikan kemahakuasaannya supaya bumi ini nggak hancur ketika dia datang ke dunia, berarti dia nggak maha kuasa dong kalau gitu. Ya, mohon maaf saudaraku, bagi saya, bagi kita yang cerdas ini, kalau Tuhan tidak bisa datang ke bumi, berarti dia nggak maha kuasa. Namun karena Tuhan itu maha kuasa sehingga dia bisa datang ke bumi, jadi dia bisa ya menyesuaikan keadaan dengan bumi supaya kita tidak terbakar dan tidak hancur. Nah, itulah dia bukti maha kuasa. Begitulah Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, bumi ini nggak hancur karena dia datang dalam rupa manusia. Stop ya, pas ya, mulutnya sedang monyong-monyongnya kita berhentikan. Karena memberhentikan video yang sedang monyong-monyongnya itu sakitnya lebih terasa. Sama seperti orang yang sedang sayang-sayangnya ditinggalin. Ya, ini si Mikantui sedang monyong-monyongnya, kita stop videonya dan kita komentari. Kita biarkan dia dalam keadaan monyong ini dalam waktu yang agak lama, sahabat. Supaya dia tahu dan oten sadar, ini orang hanya punya monyong, nggak punya otak. Katanya orang cerdas tadi ya, tapi monyong. Ya jadi otak monyong gitu. Yang penting monyong dulu. Nanti masalah malu dan kemaluan itu di akhir. Nggak perlu saya sampaikan ayatnya di sini, bahwa tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam Bible-nya sendiri pun Tuhan itu nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar. Ini dah populer ya, karena saking seringnya mulut ini menyampaikan ayat itu, terutama untuk mereaksi para murtadong ongok yang mereka minta Yesus itu datang menampakkan wajahnya, baru mereka percaya. Nah, di sini ketika penelpon muslim datang menyampaikan bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat, karena ketika Allah menampakkan wujudnya di dunia ini, hancur dunia ini. Itu bukan karena tidak maha kuasa, malah saking maha kuasanya Allah.
keagungannya itu nggak bisa ditampung oleh dunia ini. Jadi kehadirannya itu bukan untuk menghancurkan, keagungannya tadi itu nggak bisa ditampung oleh dunia ini. Begitulah maha agungnya, maha besarnya Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Dan pelajaran lainnya adalah disitulah letak iman. Nggak perlu dilihat tapi percaya, yakin kita bahwa Allah itu ada, benar-benar Tuhan. Itu yang iman. Tapi diolok-olok oleh si Mikantui ini. Sebelum ada penelpon yang datang, minta bukti. Coba tunjukkan di mana Tuhanmu. Coba hadirkan Tuhanmu itu di hadapan saya. Dan apa yang terjadi? Oke, kalau berbicara tentang Tuhan, saya mau namamu tanya siapa? sedikit aja. Namamu siapa? Moken. Moken. Ya silakan Moken. Ya, saya mau bicara tentang sedikit aja. Bisakah tunjukkan bahwa Anda punya Tuhan berada di mana? Tuhan Yesusku Allah yang maha hadir, dia ada dalam surga tapi Roh Kudusnya selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bisa tunjukkan buat saya bahwa Tuhan Anda ada. Menunjukkan bahwa Tuhan saya ada. Bisa tunjukkan ada Oke. nggak? Bisa tunjukkan bahwa Tuhan Anda ada di mana? kamu juga punya Tuhan. Iya, punya Tuhan saya juga. Iya, bisa tunjukkan bahwa Tuhanmu juga ada? Sekarang saya tanya di situ dulu sampean. Udah ditampol begitu masih ketawa juga si Ongok Raya ini. Gimana ini dokter? Dulu sampean. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Gimana itu Jokter? Ini video tidak terpisah ya dengan video yang di awal tadi yang dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya kuasa kalau tidak menampakkan wujudnya di dunia ini gitu. Ini penelpon berikutnya ini. Penelpon ini mungkin tadi mendengarkan ketika dia mengatakan itu kepada seorang muslim tadi. Nah, di sini diminta, ditagih. Kalau memang Tuhan Anda itu, Yesus itu Tuhan yang maha kuasa, yang maha hadir ke bumi ini, ke dunia ini, coba tunjukkan di hadapan saya. Tapi si Ongok malah ketawa. Nanya balik, kamu punya Tuhan? Coba tunjukkan sekarang. Ya kan Ongok namanya itu. Ongok karena dia sudah mulai menentang pernyataannya sendiri. Bahwa ternyata Tuhan yang kata dia maha hadir itu nggak bisa hadir. Ditagih terus nih sama abang ini sahabat. Bagus dia ya. Bagaimanapun si Mikana ini mau mempengaruhi otaknya tapi dia tagih terus tuh. Coba tunjukkan Tuhanmu itu di hadapan saya. Saya tanya sampean Iya, bisa tunjukkan bahwa Tuhan Anda di mana begitu. Iya, Tuhan saya ada di surga dan Roh Kudusnya menyertai kita. Ya, bisa tunjukkan di depan saya. Ya, ini buktinya ketika saya memberitakan Injil, itu artinya saya punya Tuhan. Karena yang saya bicarakan di sini adalah Alkitab, di mana itu kesaksian para nabi dan para rasul. Bisa tunjukkan nggak? Bisa tunjukkan di hadapan saya sekarang. Iya. Enggak sekarang kita Kalau itu percaya ke Oke, Enggak, sekarang kalau kita mau bicara bentar. tentang- Kita kalau mau bicara percaya tentang- kepada Tuhan. Kamu percaya kepada Tuhan. Halo. Kamu itu agamanya apa? Bicara tentang Tuhan. Bentar. Cobalah tunjukkan buat saya bahwa Tuhan Anda sekarang berada di mana, begitu. Oke, begini Moken. Karena waktu itu Rasul Thomas ingin melihat Tuhan Yesus. Harus lihat dulu baru percaya, ya kan? Aku harus lihat dulu tangannya yang terpaku, harus lihat dulu lambungnya yang tertikam, baru aku percaya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang tiba-tiba, ya, di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera bagi kamu. Nah, lihatlah tanganku Thomas dan lambungku. Jangan kamu tidak percaya lagi. Nah, waktu itu Thomas bilang gini, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi saya itu beriman. Saya itu percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman, bukan pakai mata. Nah sekarang bisa Mikantui Ongok Raya ini bilang untuk percaya kepada Tuhan itu nggak mesti dilihat. Iman itu nggak mesti dilihat dulu. Iman itu ya yakin seyakin-yakinnya meskipun kita tidak melihat Tuhan. Ya tapi kan menjadi bertentangan dengan statement dia di awal tadi. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi, lalu di mana kemahakuasaannya, bro? Tuhan kalau tidak hadir di dunia ini ya berarti nggak punya kuasa, nggak maha kuasa. Di dalam Bible-nya dikatakan tadi Thomas waktu itu minta bukti, mau lihat tangan Yesus, mau lihat lambung Yesus, baru dia percaya. Lalu muncullah secara tiba-tiba Yesus di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka. Nah sekarang anggaplah Moken ini Thomas zaman sekarang, ya kan? Dia juga nuntut nih. Pas waktunya saat live TikTok,
ada ribuan orang yang menonton. Dan saya yakin mungkin dari ribuan itu ada separohnya dari Islam. Kalau memang Yesus yang katanya punya maha kuasa tadi, maha hadir tadi itu bisa menghadirkan, menampakkan dirinya di tengah-tengah live ini, maka berapa jiwa yang bisa Mikantui menangkan. Iya, tapi mau gimana lagi? Orang memang dasarnya itu sejak kecil diajarkan berbohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Ya begini jadinya sahabat. Kebohongannya itu bukan kita yang membongkar, tapi dia sendiri yang bongkar. Sekarang untuk mengimani Yesus nggak perlu dilihat ternyata. Tadi beberapa menit yang lalu dia katakan, Tuhan nggak bisa hadir. Bukan maha kuasa bro katanya. Ongo, kata Ziudin. Kampret.